Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Uliamanda dengan NPM 20120111048, mahasiswi Hukum Pidana Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan tugas politik hukum mengenai tinjauan tentang penanggulangan kejahatan melalui sarana pidana. A. Pengertian kejahatan. Seperti kita ketahui, KUHP membedakan antara perbuatan yang digolongkan kejahatan dan perbuatan yang digolongkan sebagai pelanggaran. Sebagai sebuah konsep hukum, kejahatan merupakan perbuatan manusia yang dapat dijatuhi hukuman. B. Jenis-jenis kejahatan. Jenis-jenis pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penjahat atau kriminal apabila diperhatikan, maka dapat dikategorikan menjadi A. Kesadaran atau tindakannya karena sudah merupakan pekerjaan, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh perorangan seperti pembunuh bayaran. Yang B. Kesadaran bahwa tindakan tersebut harus dilakukan sekalipun merupakan pelanggaran hukum, yaitu penjahat yang melakukan dengan persiapan-persiapan terlebih dahulu. Kemudian yang C, kesadaran bahwa si pelaku tidak diberi kesempatan oleh masyarakat atau masyarakat tidak bisa memberi hidup, sehingga terpaksa menjadi residivis untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Abdul Kirom Melila dan Sumaryono membagi kejahatan ke dalam 3 kelompok, yaitu kejahatan dari aspek sosiologis, kejahatan dari aspek yuridis, dan kejahatan dari aspek psikologis. Materi yang C mengenai penanggulangan kejahatan dengan sarana pidana. Ajaran modern berpendapat bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, di samping tujuan-tujuan lainnya. Artinya, masyarakat perlu memperoleh perlindungan dengan jelas, tersirat, hukuman-hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar ketertiban, baik yang membahayakan jiwa, harta benda, atau kepentingan masyarakat lainnya, termasuk kepentingan dalam kehidupan beragama. Upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi 2, yaitu lewat jalur penal atau hukum pidana dan jalur non-penal atau bukan di luar hukum pidana, di mana poin B dan C masuk atau dikelompokkan pada upaya non-penal. Upaya penanggulangan penal lebih menitikberatkan pidana sifat represif atau penindasan atau pemberantasan atau penumpasan sesudah kejahatan terjadi. Dengan menggunakan sarana penal atau hukum pidana, ialah masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa saja sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Materi yang C mengenai pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam upaya penanggulangan. Penegakan hukum dengan sarana penal merupakan salah satu aspek dari usaha masyarakat menanggulangi kejahatan. Pencegahan atau menanggulangi kejahatan harus dilakukan pendekatan integral, yaitu antara sarana penal dan non-penal. Yang kedua, kebijakan hukum pidana atau penal policy. Politik hukum pidana merupakan upaya menentukan ke arah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan konseptualisasi hukum pidana yang paling baik untuk diterapkan. Selanjutnya, kebijakan yang bertujuan untuk memerangi kejahatan dan memberikan keunggulan dalam hal keamanan dan penegakan hukum, maka berikut ini adalah beberapa potensi analisis yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, analisis kebijakan. Melakukan analisis terhadap kebijakan yang diterapkan untuk memberikan keunggulan kejahatan dalam hal keamanan dan penegakan hukum. Hal ini dapat meliputi analisis terhadap efektivitas kebijakan tersebut dalam memerangi kejahatan, keberhasilan implementasi, serta dampak positif dan negatifnya pada masyarakat dan sistem keamanan. Yang kedua, analisis kriminologis, yaitu melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan dan bagaimana kebijakan keunggulan kejahatan dapat mengatasi atau mencegahnya. Hal ini dapat meliputi analisis terhadap profil pelaku kejahatan, motif kejahatan, dan kondisi sosial ekonomi yang mempengaruhi tindakan kejahatan. Yang ketiga yaitu analisis perbandingan,
yaitu melakukan analisis perbandingan terhadap kebijakan keunggulan kejahatan yang diterapkan di negara-negara lain. Hal ini dapat membantu dalam mengidentifikasi kebijakan yang paling efektif dan efisien dalam memerangi kejahatan. Yang keempat, analisis ekonomi, yaitu melakukan analisis terhadap dampak ekonomi dari kejahatan dan kebijakan keunggulan kejahatan. Hal ini dapat meliputi analisis terhadap biaya yang dikeluarkan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan, serta dampak ekonomi dari kehilangan aset dan kepercayaan masyarakat pada sistem keamanan. Dan yang terakhir, analisis evaluasi, yaitu melakukan evaluasi terhadap kebijakan keunggulan kejahatan yang telah diterapkan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini dapat membantu dalam menentukan keberhasilan kebijakan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Berikut presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas partisipasinya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.